Selamat malam. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pada Windows Phone. Aplikasi yang telah saya buat adalah aplikasi katalog ikan hias, yaitu ikan beta splendens atau ikan cupang. Saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana aplikasi ini berjalan. Di dalam aplikasi ini terdapat dua halaman utama, yaitu home dan setting. Di halaman home ada menu budidaya yang di dalamnya terdapat submenu yang dikontrol menggunakan application bar, adalah tombol back, home, dan next untuk ke page selanjutnya, sedangkan home untuk kembali ke menu utama. Adalah submenu jenis dari beta splendens atau ikan cupang, kontes ikan cupang, dan jenis-jenis makanan dari ikan cupang. Di dalam aplikasi ini juga ada video yang dikontrol menggunakan 3 button, yaitu play, pause, dan stop. Oke. Pada menu utama yang kedua, yaitu setting. Di sini kita bisa memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Saya menyediakan dua bahasa pada aplikasi ini, yaitu English dan Indonesia. Pada menu yang kita coba tadi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba ganti ke dalam bahasa English atau Inggris. Pilih English, lalu kita tekan tombol konfirmasi. Terdapat notifikasi bahwa bahasa telah diganti menjadi English UK. Oke, otomatis pada aplikasi ini, pada tampilan aplikasi ini, semua bahasa berubah menjadi bahasa Inggris. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi ini. Kita tutup dulu aplikasi ini. Kita lihat ada file mainpage.xaml. Adalah file mainpage.xaml. Mainpage.xaml ini saya gunakan untuk membuat halaman utama. Cara membuat halaman ini, saya menggunakan pivot page, yaitu dengan cara klik kanan pada project. Setelah itu kita add new item, kita pilih yang Windows Phone pivot page. Jadi saya tadi menggunakan Windows Phone pivot page untuk membuat halaman utama. Baik, untuk pivot page ini saya menggunakan dua pivot item, yaitu pivot item yang pertama
pivot item yang pertama adalah home, saya beri nama home. Dan pivot item yang kedua saya beri nama setting. Jadi seperti pada tampilan desain, yaitu setting dan home. Untuk isi dari halaman home, yaitu terdapat beberapa text block. Text block ini saya masukkan ke dalam list box, agar text block ini atau menu ini dapat di scroll dari bawah ke atas, sehingga harus dimasukkan ke dalam list box. Setelah itu, ini adalah menu yang pertama yang berisi text block. Ini adalah text block yang pertama, adalah cultivation dan the information how to cultivate beta. Text block ini saya masukkan ke dalam stack panel sehingga menjadi satu, agar saat kita membuat event nanti menjadi lebih mudah. Kita lihat text blocknya, text block 1, text block 1 dengan style atau jenis teksnya, tipe teksnya yang kita gunakan. Setelah itu, isi dari text block tersebut saya menggunakan data binding agar dalam pergantian bahasa Inggris dan Indonesia bisa lebih mudah. Kita lihat source dari textbox 1 adalah dengan nama home 1A. Kita lihat pada app resource. Home 1A berisi budidaya, sedangkan dalam app resource bahasa Inggris, home 1A berisi cultivation. Kita lihat cultivation, dan pada home 1B, yaitu text box yang kedua, berisi the information how to cultivate beta. Kita lihat the information how to cultivate beta. Kembali lagi ke main page. Adalah menu yang pertama, di menu kedua, menu ketiga, semua sama cara pembuatannya, hingga menu yang terakhir, semua dimasukkan ke dalam list box. Setelah menu yang pertama selesai, kita buat pada pivot item yang kedua, yaitu setting. Saya beri nama setting. Untuk pivot item yang kedua ini tidak perlu dimasukkan ke dalam list box, karena isi dari menu yang kedua ini hanyalah text block, list picker, dan satu button. Jadi
satu halaman ini sudah cukup, tidak memerlukan list box lagi. Namun sama seperti halaman home, text block kita masukkan ke dalam stack panel. Lihat. Ini adalah text box yang pertama, yaitu choose language, yang isinya saya ambil juga dari Menjara Binding. Dengan source namanya adalah choose. Kita lihat choose. Jika menggunakan resource English, maka akan tampil tulisan choose language. Setelah itu, untuk list speaker kita harus menambahkan satu lagi library atau reference, yaitu Microsoft Font Control Toolkit. Dan kita masukkan inisialisasi yang memanggil library tersebut. Ini adalah inisialisasi atau coding, baris kode yang kita gunakan untuk memanggil library tersebut. Jadi setelah kita panggil dengan cara klik kanan pada reference, itu kita tambahkan tadi adalah Microsoft Font Control Toolkit, lalu tekan OK. Lalu tambahkan baris kode ini, baru kita dapat membuat list speaker. List speaker ini nanti berisi bahasa yang akan kita pilih. Selanjutnya adalah button. Ini adalah button yang konten ini adalah tulisan yang akan ditampilkan pada button. Saya mengambil pula isi dari tulisan dari konten button ini dengan cara binding. Nah, nama confirm. Kita lihat confirm. Jika bahasa Inggris, kita akan melihat tampilannya berupa tulisan confirm, sedangkan jika bahasa Indonesia nilainya menjadi konfirmasi. Selanjutnya, bagaimana cara membuat background? Pada main page, kita tambahkan baris kode seperti berikut ini. Jadi pada grid.background, kita masukkan image brush. Image brush ini kita ambil source-nya atau gambar background tersebut yang sudah kita siapkan sebelumnya tentunya. Saya menggunakan background.png. Kita bisa langsung klik pada image source ini. Setelah itu pada
properties, kita klik others, setelah itu pilih image source, arahkan pada background yang ingin kita gunakan. Adalah background yang saya gunakan, itu tekan OK. Cukup mudah untuk membuat menu utama. Selanjutnya kita lihat sub menu yang lainnya pada menu utama ini. Sebelum kita menambahkan event untuk list menu ini, list menu pada halaman utama ini, kita harus menyiapkan halaman yang berekstensi .xaml juga, dengan cara klik kanan, add new item. Saya menggunakan Windows Phone Portrait Page untuk membuat halaman cultivation atau budidaya ini. Lalu kita beri nama, kita masukkan nama dulu budidaya. Lalu kita tekan tombol add. Halaman budidaya.xaml ini sudah saya buat. Lihat, ini adalah halaman budidaya atau halaman cultivate. Untuk halaman budidaya ini hanya terdapat satu bagian, tidak seperti halaman pivot. Jadi kita hanya menambahkan, jika kita ingin menambahkan konten dari halaman ini, kita masukkan di dalam tag di bawah content panel, plus additional content here. Jadi disinilah tempat kita menambahkan konten. Kita lihat pada desain. Pada desain hanya terdapat dua konten, yaitu image dan text block. Untuk image, kita masukkan gambar dengan cara pada source, pada kode source ini kita masukkan directory atau path dari yang menuju alamat gambar tersebut menggunakan kolam .jpg yang saya simpan di dalam folder gambar ini. Caranya cukup mudah, tinggal klik pada baris source ini, setelah itu pada properties kita pilih source, lalu kita klik kolam dan tekan OK. Maka gambar akan muncul di sini. Kita coba lagi jika ingin gambar yang lain, misal kita mau memasukkan album 1, tekan OK, otomatis gambar akan masuk ke dalam sini. Agar gambar disesuaikan,
saya tambahkan start dengan value uniform. Jadi gambar akan menyesuaikan kolom yang disediakan. Horizontal alignment-nya saya gunakan center. Selanjutnya adalah text block. Sama seperti pada menu utama tadi, karena text block ini berisi teks yang sangat banyak sehingga satu halaman ini tidak cukup, maka saya masukkan text block ini di dalam list box sehingga agar dapat terscroll ke atas dari bawah ke atas. Kita lihat isi dari text box ini adalah binding juga dengan path atau source-nya yang bernama localise resource budidaya dengan nama budidaya. Kita lihat budidaya untuk yang bahasa Inggris. Budidaya 1. Budidaya adalah isi dari teks tersebut. Sebetulnya kita bisa saja mengetikkan langsung di sini tanpa menggunakan binding. Saya beri contoh. Kita masukkan teks tanpa binding. Maka teks tersebut juga dapat masuk ke dalam teks di sini. Namun karena kita menggunakan dua bahasa di sini, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka lebih baik kita menggunakan text binding sehingga pengaturannya dapat lebih mudah. Untuk background sama seperti halaman utama tadi, tambahkan teks seperti berikut ini. Lalu arahkan pada gambar background yang telah kita siapkan. Baik, untuk bagaimana agar pada halaman utama tadi dapat menuju ke halaman ini. Kita kembali pada halaman utama. Kita klik pada stack panel pertama, yaitu menu pertama. Lalu kita tambahkan event pada menu ini. Cara pada sebelah kanan bawah Visual Studio ini kita klik event. Setelah itu di sini ada list menu. Saya menggunakan double tap. Jadi maksudnya adalah ketika di tab sebanyak 2 kali, maka terdapat suatu event, akan menjalankan suatu event, dan kita bisa atur event tersebut atau handler tersebut. Cara klik 2 kali. Di sini adalah event dari menu yang pertama tadi. Jadi navigation service dan navigate new URI, maka kita masukkan alamat dari halaman yang ingin kita tuju, yaitu budidaya1.saml. Budidaya1.saml ini, halaman ini. Kemudian urikan relatif, maka otomatis ketika kita double klik halaman tersebut akan menuju pada halaman
budidaya 1. Sedangkan untuk yang lainnya sama cara pembuatannya, yaitu kita lihat pada menu yang kedua. Saya tambahkan juga di sini event double tap ini. Lihat pada, atau kita bisa melihat pada main page.saml.cs ini yang berisi event-event. Lihat pada event yang pada menu kedua, ketika kita klik, kita double tap pada menu kedua, maka otomatis akan menuju pada halaman jenis 1.saml. Sama juga pada menu yang ketiga, menuju konten 1.saml, dan seterusnya. Kemudian pada menu atau halaman budidaya 1.saml tadi, kita lihat terdapat application bar atau button application bar. Kita lihat lagi. Pada menu budidaya 1 ini terdapat application bar ini. Jika kita tekan tombol back, akan kembali ke halaman sebelumnya, dan home akan kembali ke halaman home, dan untuk next akan menuju ke halaman selanjutnya. Kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kita buka pada budidaya 1.saml.cs, double klik saja. Setelah itu kita tambahkan baris kode berikut ini, using microsoft.phone.shell, yaitu memanggil library agar kita bisa menambahkan fungsi application bar. Berikut ini adalah baris kode untuk menambahkan application bar dengan nama application bar. Setelah itu kita setting opacity-nya adalah opacity dari application bar tersebut itu sendiri. Saya berikan 0,5 agar terlihat transparan. Kemudian kita set application bar is visible true. Kemudian ini adalah application bar yang pertama. Berikan nama back button dengan isi teksnya adalah back. Icon URI ini adalah icon dari application bar tersebut. Saya menggunakan gambar back dengan ekstensi .png dan telah saya simpan pada direktori gambar appbar. Kita lihat gambar dan appbar. Ini adalah gambar back. Kemudian untuk application bar yang kedua sama juga dengan teks home dan icon adalah home.png. Kemudian yang ketiga adalah next dengan gambar next.png. Nah, selanjutnya agar application bar ini dapat berfungsi ketika kita tekan, kita tambahkan event untuk application bar ini. Ini adalah event untuk application bar.
Jadi ketika application bar back button adalah event, kita berikan fungsi di sini untuk back button. Ketika tombol ini kita tekan, maka dia akan menjalankan atau memproses baris kode ini, itu navigation service go back. Jadi adalah kembali ke halaman sebelumnya. Sedangkan untuk home button, kita masukkan navigation service navigate, maka akan menuju main page.yaml yang merupakan menu utama. Sedangkan untuk tombol next, application bar next button, ini akan menuju halaman budidaya 2.saml. Kita lihat halaman budidaya 2.saml. Ini adalah halaman 2 budidaya.saml. Jadi ketika application bar tersebut, application bar next tersebut kita tekan, maka akan menuju ke halaman ini. Cukup mudah untuk membuat application bar ini. Untuk halaman submenu yang lainnya, semua hampir sama dengan halaman yang telah kita buat. Namun pada halaman untuk video, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat halaman video dan bagaimana mengontrol dan menampilkan video di dalam aplikasi ini. Kita lihat video player 1. Kita buat dari awal video player 1 dengan cara klik kanan, add new item, kita buat Windows Phone portrait page. Misal kita beri nama coba video. Itu kita klik add. Ini adalah tampilan awal dari video, halaman video. Kita tambahkan media elemen pada toolbox. Setelah itu kita drag ke dalam halaman coba video.saml ini. Kita tinggal atur besar ataupun lebar dari media elemen ini. Kemudian kita tambahkan 3 button untuk mengontrol video ini. Kita ganti namanya yaitu button. Kontennya kita ganti dengan play, itu pause, kemudian stop. Setelah itu masukkan video yang ingin dimainkan ke dalam project ini. Saya telah menyiapkan 3 video ini yang akan dipanggil ke dalam media elemen. Klik pada media elemen, kemudian pada
media element properties, kita bisa masukkan path atau alamat dari lokasi video yang ingin kita mainkan. Kita bisa masukkan di sini, langsung masukkan di sini, atau kita bisa ketikkan kode dalam tag media element. Show, kemudian alamat dari video ini, video yang ingin kita mainkan. Saya menggunakan blue.pmv, yaitu video ini. Kemudian kita setting pada properties media element ini untuk autoplay-nya jangan dicentang, agar ketika halaman ini dipanggil maka video tersebut belum di play, dan harus ada button untuk play video di dalam media element tersebut. Sekarang kita tambahkan event untuk memainkan video yang berada pada media element 1. Jarak klik pada button, double klik pada button play, kemudian kita masukkan garis kode media element 1, nama dari media element tersebut, dan dot play untuk melakukan play. Kita kembali lagi pada desain. Untuk event pada button yang kedua sama juga, kita double klik, kemudian media element 1 dot pause. Yang ketiga adalah tombol stop, media element 1 dot stop. Kemudian kita ganti judul dari page-nya dengan nama coba video. Kemudian pada main page kita arahkan event pada menu video. Pada menu video ini kita arahkan menuju coba video. Jadi yang awalnya menuju video player 1, kita arahkan ke halaman coba video. Sekarang kita coba running apakah video player yang kita buat tadi berhasil. Kita double tap pada menu video. Menu video berhasil mengarah pada halaman coba video.xaml yang barusan kita buat. Kemudian kita tekan tombol play, dan video yang kita masukkan ke dalam media berhasil di play dan pause. Kita coba stop
Jadi sekian cara membuat halaman video player. Baiklah, sekian dulu tutorial dari saya. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas mengenai aplikasi ini, dapat ditanyakan pada blog saya, yaitu andreasmss19.blogspot.com. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.